orang yang paling berhak ya yang memiliki sumur tersebut adalah yang menggali di awal. Tapi ketika ditinggalkan maka sumur itu berubah menjadi milik umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masih pada masalah menghidupkan tanah atau memproduktifkan tanah yang mati. Wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Jarud. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun pagar pada sebidang tanah yang tak bertuan, maka tanah tersebut menjadi haknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Jarud. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang perihal seseorang mendirikan pagar di tanah yang tak bertuan. Ada tanah tidak produktif, tidak ada tuannya. Kemudian seseorang datang ke tempat tersebut, kemudian dia bikin pagar di areal tanah tersebut. Ketika tanah tersebut dibikin areal pagar oleh orang, dibikin tembok atau dibikin di kandang sama dia atau diseng sama dia, maka tanah tersebut menjadi milik orang, menjadi milik dia, walaupun tidak dia tanami sesuatu, walaupun tidak dia menggali sumur di dalamnya, tidak, tapi sekedar dia kasih seng atau dikasih pagar, maka tanah itu menjadi miliknya dengan syarat tanah itu tidak ada tuannya atau tanah yang tak bertuan. Maka hadis ini menjelaskan barang siapa yang melakukan tersebut maka dia menjadi miliknya. Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran falahu 40 dhira'an atanan limasiyatihi, rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggali sumur maka bagi dirinya radius 40 hasta sebagai tempat merumput bagi unta dan ternaknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini hadis ini lemah karena terdapat rawi yang lemah di dalam sanadnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah seseorang yang menggali sumur di tanah yang tak bertuan.
dia menggali sumur di tanah yang tak bertuan. Dia gali ya sumur tersebut, kemudian maka tanah yang di sekitar sumur tersebut menjadi miliknya. Disebutkan di sini adalah sejauh 40 zira atau sejauh 40 hasta. Satu hasta kata para ulama sama dengan 64 cm. Satu hasta itu sama dengan 64 cm. Jadi kalau 40 kira-kira berapa? Siapa yang jago hitung di sini? Jadi satu hasta itu kira-kira kurang lebih 64 cm. Kalau dikalikan 40 kurang lebih sekitar 25 meter setengah. Kurang lebih sekitar 25 meter setengah. Maka seseorang ketika dia gali sumur tersebut, area 25 meter setengah itu adalah miliknya dia. Di situ lahannya dia. Kalau seandainya tanah tersebut tidak ada tuannya, ketika dia gali sumur, yang mana dalam sumur tersebut ya dia tumbuh ya rumput-rumputan ya, kemudian ternaknya minum di sana dan seterusnya, maka radius 25 cm ya 25 meter setengah itu adalah itu semua miliknya berdasarkan hadis ini. Tetapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Para ulama rahimahullahu taala mereka mengatakan ya, apakah seseorang yang menggali sumur ya, apakah seseorang yang menggali sumur itu dianggap dia telah memproduktifkan sebuah tanah atau dianggap dia menghidupkan sebuah tanah? Maka para ulama rahimahullahu taala berselisih di dalam masalah ini. Baik. Baik. Pas saja lah. Apa di depan ustadznya kayaknya? Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ya kata para ulama, seseorang yang menggali sumur kemudian dia menemukan sumber air, maka ulama sepakat dia telah memproduktifkan tanah tersebut, menghidupkan tanah tersebut. Tetapi ya kalau dia menggali sumur, dia gali sumur, ternyata kadada airnya, kadada sumber airnya, maka dia tidak dianggap menghidupkan tanah walaupun dia sudah menggunakan sumur bor misalnya, airnya kadada, emang digali di padang pasir misalnya, kadada airnya misalnya, maka dia tidak dianggap menghidupkan tanah. Kenapa? Karena syaratnya adalah dia ketemu dengan sumber air, maka tidak dikatakan orang itu memiliki tanah walaupun dia sudah gali sangat dalam. Kemudian kata para ulama, kalau seandainya ya, seorang tersebut dia menggali sumur kemudian menemukan air ya, kata para ulama itu tidak lepas dari tiga hal. Orang ketika menggali sumur kemudian menemukan air itu tidak lepas dari tiga hal. Pertama, kata mereka, sumber air tersebut digunakan untuk bercocok tanam atau tempat minum bagi hewan ternaknya. Maka ini kata para ulama termasuk menghidupkan tanah yang tak bertuan. Dan orang yang paling berhak terhadap tanah tersebut adalah orang yang menghidupkan tanah tersebut dengan menggalinya. Kemudian berdasarkan hadis dhaif ini, para ulama berpendapat orang yang melakukan demikian dia berhak memiliki tanah di sekitarnya, yaitu sekitar 25 meter setengah, dan ini pendapatnya Sa'id bin Musayyab. Kemudian ada juga orang itu menggali di tanah tak bertuan, ketemu sumber air, tapi dia gunakan untuk kepentingan orang-orang yang melintas, melewati kampung tersebut, melewati tanah tersebut, maka ini bukan milik pribadi, maka ini berubah kepemilikannya menjadi milik umum ya, milik semua orang. Jadi kalau ada orang menggali sumur di tanah yang tak bertuan kemudian mendapatkan air di sana,
dan dia tujuannya adalah agar orang-orang melintas juga bisa meminum air tersebut, maka tanah yang di sekitarnya dan sumur ini milik siapa? Ini adalah milik semua orang. Ini milik semua orang. Kemudian ketiga, kata para ulama, ada orang yang menggali di tanah yang tak bertuan, menggali sumur, kemudian ketemu dengan sumber air, tetapi dia hanya sesaat saja. Nanti sewaktu-waktu dia tinggalkan tempat tersebut. Kebetulan orang ini kerja tambang misalnya, kerja di suatu tempat, kemudian ada tanah tak bertuan, dia gali untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja. Kemudian setelah itu kalau pekerjaannya selesai, dia tinggalkan, ya, dia lepas. Maka kata para ulama, orang yang paling berhak, ya, yang memiliki sumur tersebut adalah yang menggali di awal. Tapi ketika ditinggalkan, maka sumur itu berubah menjadi milik umum. Maka sumur tersebut berubah menjadi milik umum, dan tanah yang di sekitarnya juga berubah menjadi milik umum. Kalau pemanfaatannya cuma sebentar, ya, tidak terus menerus, dia akan tinggalkan, maka ya sumur itu berubah manfaatnya dari milik pribadi menjadi milik umum. Maka kata para ulama ada 3 kondisi ketika seseorang menggali sumur di tanah tak bertuan. Ketika dia menemukan sumber air, maka ada 3 macam bentuknya. Ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka itu milik dia. Ada yang digunakan untuk kepentingan umum, itu menjadi milik umum. Ada yang digunakan untuk sesaat. Ketika dia berada di sana, maka pada asalnya itu milik dia. Kalau dia pergi, maka itu berubah menjadi kepemilikan umum. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Alqamah ibn Wa'il an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bi Hadramaut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Alqamah bin Wa'il, dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW memberinya sebidang tanah di daerah Hadramaut. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah, ya, memberi sebidang tanah kepada Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini orang Yaman, ya. Nabi SAW memberinya sebidang tanah di Hadramaut. Hadramaut ini berada di kota Yaman. Disebut Hadramaut karena yang hadir pasti meninggal. Maka disebut dengan Hadramaut. Yang hadir maut, meninggal. Kenapa? Karena tidak ada air dahulu. Tidak ada apa-apa. Jadi orang yang hadir zaman dahulu, hadir di tempat tersebut, maka kemungkinan besar dia akan meninggal. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diminum. Ya, maka disebut dengan Hadramaut. Sekarang ya menjadi kota besar, ya. Tapi itulah asal penamaannya Hadramaut. Yang hadir meninggal, ya. Yang hadir berada di tempat tersebut. Kemudian, ya, Hadramaut ini berada di daerah selatan Yaman, ya, jadi berada tepatnya di daerah selatan, ya, Yaman. Hadis ini menjelaskan tentang masalah hukum iqta. Iqta itu adalah sebuah jatah tanah yang diberikan oleh pemerintah. Dan ini Masya Allah pada zaman kita banyak sekali, ya, pemerintah membagikan tanah, ya, ini subhanallah dibahas di dalam Islam yang diistilahkan dengan hukum iqta. Seorang pemerintah ke sebuah negara memberikan tanah kepada rakyatnya. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu kata para ulama, ada kadang pemerintah itu, suatu negara itu kadang memberikan sesuatu kepada rakyatnya, bisa berdasarkan kebutuhan rakyatnya, dikasih tanah, dikasih rumah, ya. Kenapa? Karena mereka butuh, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki tanah. Orang bermigrasi misalnya, tidak ada tempat, akhirnya dikasih tanah dan rumah, ya. Karena untuk keperluan mereka. Kadang pemerintah itu di dalam Islam dia mengasih dalam bentuk uang untuk memenuhi keperluannya ini, ya, kadeda maka pencariannya, kadeda dapat pekerjaan nganggur dikasih uang 2 juta sebulan misalnya,
Ya, maka pemerintah kadang-kadang mengasih nafkah demikian. Ya, maka ya kalau seandainya pemerintah mungkin ya, pemerintah itu kaya di suatu tempat bisa jadi demikian. Ya, dia melihat ada rakyatnya ya pengangguran, kemudian dia tidak mendapat pekerjaan, melamar sana kemari, akhirnya pemerintah mengasih bantuan setiap bulannya ya 2 juta, 3 juta. Wah, ini kalau PNS ya kalau ada demikian, maka ini disebut dengan pemberian dari seorang pemerintah. Bisa ini juga dikatakan dengan ekta, memberikan dalam bentuk tanah, sakan, tempat tinggal, atau dalam memberikan dalam bentuk uang. Jadi itu dirasakan oleh sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kadang pemberian itu dari pemerintah tersebut kadang memberi sesuatu yang lebih ya dari kebutuhan ya, dari kebutuhannya yang primer, kebutuhannya yang asasi. Kadang memberi sesuatu yang lebih, padahal dia tercukupi, tapi kadang diberi oleh pemerintah. Ya. Seperti misalnya ada orang kafir yang baru masuk Islam, kemudian dikasih dia tanah misalnya untuk menguatkan hatinya agar dia tetap berada dalam Islam, untuk mentaklif hatinya. Maka ini pemberian sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Maka ini juga diperbolehkan. Seorang pemerintah boleh dia mengasihi seseorang itu sesuai dengan keperluannya, boleh juga dia memberi lebih dari keperluannya kalau di situ ada maslahat. Itu kembali kepada kebijakan ulil amri. Kemudian kata para ulama, pemberian ulil amri ini ada 3 bentuk. Pemberian seorang ulil amri, seorang pemerintah kepada rakyatnya ini ada 3 macam bentuk. Pertama, pemberian ulil amri itu bahwasanya dia memberikan sesuatu ya terhadap ya rakyatnya, yang mana pemberian tersebut layak dan tamlik, ya tidak boleh dimiliki. Ya, seperti pemerintah menyediakan jalan raya misalnya, menyediakan ya lalu lintas ya, sarana prasarana ya, maka ini tidak boleh ada seseorang mengklaimnya ya ini jalan ini milikku. Kenapa milik ikam? Karena abahku bahkan bupati di sini misalnya. Maka ini adalah sarana prasarana yang diperuntukkan untuk orang umum, tidak boleh ada satu manusia pun yang memilikinya. Ya. Ini yang pertama. Kalau ada ulil amri misalnya, dia sarana prasarana umum kemudian dia kasihkan kepada seseorang, maka ini tidak sah. Karena ini adalah sarana prasarana umum, tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kemudian yang kedua, ya, ada sesuatu yang tidak boleh dimiliki dan dia dibolehkan kalau ya dengan cara syariat, syariat. Seperti apa misalnya? Seperti badan wakaf. Badan wakaf ini ya harta-harta yang diwakafkan misalnya. Ada seseorang ya berwakaf tanah misalnya, dia wakafkan kepada ulil amri, tolong ya ini saya berwakaf untuk keperluan kaum muslimin. Maka ulil amri ini pun menyalurkan wakaf ini untuk keperluan kaum muslimin. Dia wakafkan tanah ya kepada si fulan, tolong tanah ini dijadikan misalnya tempat antum untuk berdakwah atau dan semisalnya. Maka ini disebut dengan ya sesuatu yang tidak asal, tidak boleh, tetapi diperbolehkan dengan dalil, dengan perbuatan syar'i, seperti seorang memberikan tanah wakaf. Kemudian yang ketiga adalah ya seseorang ya yang diberikan atau yang diberikan oleh pemerintah ya, yang mana itu boleh dimiliki. Jadi diberikan oleh ulil amri yang mana hal tersebut boleh dimiliki. Semacam ya presiden misalnya melihat di Baitur Rahman ini banyak revisi rumah misalnya, fulan ini rumah ikam, ini tanah ikam misalnya, dikasih tanah, dikasih rumah, itu adalah kepemilikan untuk dia pribadi dan boleh dia miliki. Ini yang disebut dengan iqta. Pemerintah mengasih jatah tanah ya. Maka kewajiban ulil amri adalah amanah bagi dia, adalah dia melihat kondisi rakyatnya, kondisi orang di bawahnya yang membutuhkan, karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka berat
orang itu kalau menjadi ulil amri berat, ya, berat banget. Ya. Kenapa? Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Maka ulil amri itu dia harus mengetahui, ya, harus memeriksa, ya, keadaan rakyatnya. Makanya di dunia ini, ya, sebetulnya orang jadi waliul amr, jadi pejabat itu berat sebetulnya. Sangat berat. Tetapi banyak orang senang ingin menjadi apa? Ya, di Indonesia, ya, di tempat kita ini banyak orang itu senang ingin menjadi wakil, tidak mau menjadi ketua. Ya, kebanyakan tempat kita ini inginnya jadi wakil saja, menjadi wakil rakyat, nggak mau jadi ketua rakyat. Ketuanya rakyat, ya, maunya wakil saja, nggak mau naik. Wakil aja, saya wakil aja, Ustaz. Ya, maka ini berat sebetulnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau keliling setiap malam, ya, untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Karena di situ ada orang kelaparan. Sedangkan kita makan dalam kondisi enak, dalam kondisi nyaman, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak gampang. Ya, hisabnya akan panjang. Hisabnya akan panjang. Orang yang mau memimpin sesuatu tempat, maka hisabnya akan panjang. Maka antum jangan kira mudir pondok pesantren enggak panjang hisabnya, panjang juga hisabnya. Ya, panjang juga hisabnya. Apalagi orang tuanya banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya panjang. Ya, hisabnya panjang. Ya. Maka ya orang yang dikasih jabatan tertentu itu hisabnya panjang sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat. Ya, dan itu sangat berat. Kemudian, ya, di sini Syekh rahimahullah Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan tentang masalah seorang pemimpin memberikan jatah sebidang tanah kepada rakyatnya. Ya, maka sebagaimana kita katakan tadi, masalah iqta ini di negara kita itu sangat banyak sekali. Maka kadang Anda lihat, kadang pemerintah itu mengasihkan manfaat saja. Contoh misalnya, kadang di pasar itu disediakan areal tempat untuk berjual beli, ya. Tetapi lahan itu milik pemerintah digunakan sebagai manfaatnya, hukumnya iqta, memberikan sesuatu yang diambil manfaatnya, dan itu banyak kasusnya di tempat kita. Maka ada yang sesuatu itu dikasih oleh pemerintahnya diambil manfaatnya, ada sesuatu itu dikasih oleh pemerintah untuk dimiliki seutuhnya. Kemudian kalau ada seseorang, ya, dikasih misalnya, ya, sebidang tanah oleh pemerintah, tanah yang tidak bertuan, dikasih oleh pemerintah, tanah ini gasan ikan, tanah yang tidak bertuan, dikasih oleh pemerintah. Apakah mutlak tanah itu menjadi milik kita? Maka kata para ulama, tidak mutlak tanah itu menjadi milik kita sampai dia menghidupkannya. Kalau dia tidak menghidupkannya, maka pemerintah itu boleh mengambil kembali tanah tersebut. Kalau seandainya seorang tersebut tidak memproduktifkan tanah tersebut, misalnya ada seseorang dikasih oleh pemerintah 100 hektar untuk engkau, tapi dengan syarat diproduktifkan, ditanami kelapa sawit misalnya, atau ditanami apalah padi dan semisalnya. Ternyata dikasih 100 hektar, kada diproduktifkannya, kada dihidupkannya, malah disandakannya ke bank. Iya. Oleh pemerintah, misalnya dikasih 100 hektar, kada diolahnya, maka pemerintah berhak untuk menarik kembali, berhak. Di dalam Islam dia berhak menarik kembali. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah, ya, menarik kembali, ya, punyanya Bilal. Bilal dulu dikasih oleh Nabi SAW sebidang tanah, tapi tidak dihidupkan oleh Bilal. Maka diambil kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena tidak diproduktifkan. Maka ulil amri bisa, ya, ketika dia mengasih sebidang tanah yang tidak bertuan, kemudian tidak dihidupkan oleh orang tersebut, boleh diambil kembali. Tapi kalau dia hidupkan, maka itu sudah menjadi miliknya. Itu sudah menjadi miliknya. Kalau dia produktifkan, maka itu menjadi miliknya. Tidak boleh ulil amri kembali mengambil, tidak. Maka itu menjadi hak milik orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ya, apakah, ya, seorang ulatul amr atau para pemimpin itu boleh memberikan sesuatu yang berkaitan dengan maslahat kaum muslimin, ya, sesuatu yang berkaitan dengan maslahat kaum muslimin. Misalnya ada pemerintah, misalnya ada bupati mengatakan, dukung akulah inggih, kemudian setelah menang siden, sungai ini get ikam, misalnya sungai ini adalah get ikam pula, ini
aku bikinkan perdanya, peraturannya sudah. Ini milik kamu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu maslahat untuk kaum muslimin. Ya. Di bendungnya akhirnya air nggak bisa lagi mengalir, banjir dotaan orang. Ya. Pas banjir orang jual murah, pas jual murah dibukanya sungainya. Ya. Maka yang berkaitan dengan masalah kaum muslimin itu tidak boleh untuk dikasihkan, untuk diberikan. Bahkan kata para ulama, tidak boleh seorang ulil amr mengasih sebidang tanah yang berdekatan dengan jalan keramaian manusia. Ya, jalan keramaian yang dipakai oleh orang berdekatan. Kalau dikasih akan menyempitkan jalan orang. Misalnya jalannya lebar, kemudian dikasih samping-sampingnya misalnya. Yang mana kalau itu dikasih menyempitkan jalan manusia, itu tidak boleh kata para ulama. Kalau sesuatu yang berkaitan dengan masalah kaum muslimin, maka tidak boleh dikasihkan. Boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimiliki. Ini masalah ikhta, ya, ke dalam pemberian jatah tanah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqta az-Zubair خضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال أعتوه حيث بلغ الصوت روى أبو داود وفيه ضعف. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallam pernah memberikan sebidang tanah untuk Zubair seluas kecepatan kudanya. Maka seluas kecepatan kuda itu ya sangat panjang. Maka kemudian dia pun memacu kudanya hingga berhenti, kemudian melempar cambuk kudanya. Rasulullah SAW menyuruh berikan kepadanya sejauh tempat cambuknya jatuh, sejauh tempat cambuknya jatuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Bapak Ibu, hadis ini hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Umar al-Umari. Dia ada rawi yang lemah, makanya hadis ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Qattan. Hadis ini juga ya menjelaskan tentang masalah iqta, yang mana di sini ya iqta itu ya sebagaimana dikatakan oleh para ulama ada tiga macam ya. Ada iqta itu at-tamlik, ya kepemilikan sebagaimana saya katakan tadi. Ada iqta itu litashghil atau istighlal, ya sebagai pemanfaatan, pemerintah mengasih lahan untuk ditempati tapi bukan untuk dimiliki. Ada iqta itu al-irfaq, ya untuk ya kemaslahatan kaum muslimin, ya dibikin jalan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dibikin ruang terbuka, taman terbuka untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya RTA, uang taman terbuka misalnya. Maka itu disebut juga iqta, tetapi dalam kata irfaq, untuk diambil kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali bagi kaum muslimin, karena subhanallah ya, harus semacam itu pemerintah membuat ya hal-hal untuk rakyatnya, tempat terbuka ya untuk orang bisa menikmati semuanya ya. Karena kadang-kadang orang itu ya dia ingin bermain, ingin pergi ke kebun, ya tidak memiliki uang. Ketika ada tempat yang terbuka ini menjadikan orang-orang yang tidak mampu dia bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana orang-orang yang memiliki uang. Ini tentu ini sesuatu masalahnya sangat besar bagi kaum muslimin. Baik, kita ambil satu hadis lagi di dalam masalah ini. An rajulin min as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhu qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul an-nas syuraka fi salasah fil kala'i wal ma' wan nar. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Dari seorang sahabat Nabi sallam berkata, aku pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pernah mendengar beliau bersabda, manusia itu mempunyai hak yang sama dalam tiga hal. Kata Nabi, manusia memiliki hak yang sama dalam tiga hal. Pertama, mempunyai hak sama dalam padang rumput. Yang kedua, memiliki hak sama di dalam sumber air. Dan yang ketiga, memiliki hak yang sama di dalam masalah api.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan rawi-rawi yang terpercaya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah manusia itu ikut serta pada 3 hal. Artinya 3 hal ini tidak boleh ada siapapun yang memonopoli dan memilikinya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW adalah padang rumput. Apa yang disebut dengan al-kala? Ya, kala itu adalah padang rumput atau rumput yang sangat luas. Ya. Maka kalau ada padang rumput yang sangat luas, maka tidak boleh ada orang berhak ini rumput ini milikku. Tidak boleh kalian mengambil rumput ini untuk binatang ternak kalian. Maka tidak. Manusia ikut serta. Kenapa? Manusia ikut serta dalam masalah ini. Tidak boleh ada orang mengklaim ini milik dia, karena yang menumbuhkan itu bukan dia. Yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar apa dia mengatakan itu menjadi miliknya? Kemudian yang kedua kata Nabi, air. Kalau ada air misalnya di sungai, kemudian dia katakan air ini milik saya, air sungai ini. Kenapa? Karena aku berdahulu mendapatkan sungai ini. Aku berdahulu mendapatkan aliran air sungai ini. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan air tersebut. Sebab itu pula api. Maka api itu ya, ketika ada seseorang menyalakan api misalnya di tengah padang hutan, kemudian datang orang ulun hendak umpat di sinilah, agar kada kedinginan misalnya, ya, umpat menghangatkan badan, kada boleh ke sana. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena siapa yang menghidupkan api? Yang api itu bernyala, muncul api siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kata Nabi SAW, ya, seseorang ikut memonopoli pada 3 hal ini. Tetapi dikecualikan oleh para ulama dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa itu kondisi tertentu? Pertama, tentang api. Api ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimasukkan api di dalam hadis ini? Sebagian ahli ulama mengatakan dimasukkan api di dalam hadis ini adalah kayu bakar. Adalah masalah kayu bakar. Tidak boleh seseorang memonopoli. Kalau ada ranting-ranting misalnya, ini ranting ini milikku semua. Ya, ini ranting yang aku gunakan untuk membakar. Maka tidak boleh. Para ulama menafsirkan makna nar, api di dalam hadis ini adalah pertama apa? Kayu bakar. Yang kedua, sebagian ulama menafsirkan adalah ya, batu yang digunakan untuk menyalakan api. Batu yang digunakan untuk menyalakan api. Ada batu ya, dia gunakan untuk menyalakan api. Maka yang dimaksud nar di sini adalah kata para ulama alat yang digunakan untuk menyalakan api tersebut. Tidak boleh dimiliki atau tidak boleh seseorang ya dia mengatakan ini milik saya, yang lain tidak boleh memilikinya. Dan sebagian ulama mengatakan menafsirkan api itu sendiri. Makna nar di sini adalah api itu sendiri. Allah taala alam, ketiga makna ini sebetulnya sahih, tidak ada masalah. Tetapi ahlul ilm mengatakan, memberikan kaidah kapan api itu dikatakan milik kita, kapan kayu bakar itu dikatakan milik kita, kapan dikatakan alat yang digunakan untuk menyalakan api itu milik kita, ketika hal tersebut kita kuasai dan masuk ya ke dalam areal kita, teritorial kita. Contoh misalnya, pian ada bisi kayu bakar, pian cari, pian angkut, kemudian pian bawa ke rumah. Maka di rumah itu, kayu bakar di rumah itu sudah menjadi milik kita. Kalau ada orang datang ke rumah pian, ulun ambil kayu bakar, dia pian kada boleh ujar ustaz itu milik kita bersama. 3 hal. Maka kita kan tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu sudah Anda kuasai, sudah Anda menggunakan tenaga Anda menggunakan fisik Anda, ada perbuatan Anda sehingga Anda sudah menguasai benda tersebut. Maka sama seperti ini misalnya, ya seseorang ya alat yang menggunakan misalnya gas misalnya. Maka gas itu kalau Anda beli di suatu toko tempat ya
kemudian Anda taruh di rumah Anda, ya, bukan gas alami Anda ambil, ya, tetapi adalah Anda kuasai, Anda masukkan di tabung, kemudian dibawa di rumah, itu menjadi milik kita. Maka tidak boleh ada orang datang misalnya, ini kita milik bersama, ya, gas ini adalah milik bersama, kayak kerja Ustadz, segala sesuatu yang digunakan untuk menyalakan api itu milik bersama. Ya, anak kadang hendak menukar gas atau menukar gas misalnya. Maka ini apa? Tidak boleh, karena ini sudah dikuasai dan berpindah ke pemilik, berpindah ke tempat kita. Maka ini tidak berlaku hadis ini. Hadis ini adalah berlaku di suatu tempat yang umum, tidak dimiliki oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah masalah air, termasuk juga di dalam masalah air. Masalah air, kalau air itu Anda timba di sumur, kemudian Anda masukkan di galon-galon, kemudian Anda jual, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu sudah Anda kuasai dan sudah Anda lakukan, ada usaha Anda di sana. Tetapi kalau air itu masih berada di dalam sumur, Anda katakan air ini adalah milik saya, maka itu tidak boleh. Karena itu kepemilikan manusia. Tapi ketika Anda timba air tersebut, Anda masukkan ke dalam sumur dan semisalnya, maka ini Anda sudah melakukan hal yang sudah Anda kuasai. Maka itu boleh Anda jual belikan. Baik, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya punya air di rumah, baik, kemudian saya memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan saya. Adapun tetangga di sekitar saya itu kekeringan sumurnya, boleh tidak tetangga itu mengambil air di sumur saya tanpa izin? Contoh, pian ada bisi sumur di rumah, kebutuhan pian terpenuhi dengan sumur tersebut, dan tetangga pian di samping pian ini kekeringan, boleh tidak dia mengambil sumur Anda tanpa izin? Atau bolehkah kalau mereka datang ke tempat Anda meminta air, menggali di sumur Anda, menimba di sumur Anda larang, boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Kalau manusia itu membutuhkan dengan air, dan air itu sudah berlebih di tempat Anda, berlebih air itu, Anda tidak butuh, hajat Anda terpenuhi, kemudian ada orang datang kemudian meminta dia air di tempat Anda, minta air sumur, ya, karena dia tidak punya air, boleh tidak kita larang? Tidak boleh, harus kita izinkan, kecuali menimbulkan mudarat bagi yang punya air. Kalau itu menimbulkan mudarat, boleh kita larang. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kata para ulama bahwasanya adalah padang rumput, atau ya biasanya dijadikan oleh para peternak untuk mengembalakan sapinya, hewan ternaknya. Maka padang rumput juga tidak boleh itu dijual belikan, kecuali dia ambil, dia tabasi, kemudian dia angkut dengan mobilnya, kemudian dia perjualbelikan, itu boleh, karena itu sudah ada tasarruf perbuatan manusia, ada usaha dia untuk mengambil, dia potong, kemudian dia ikat, kemudian dia perjualbelikan, maka itu tidak mengapa. Tetapi ketika itu berada di tanah yang luas, kemudian dia larang orang mengambil, maka itu tidak boleh, karena itu dimiliki semua orang. Maka itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini, an-nasu syuraka'u fi salasah, manusia itu ikut serta dalam tiga hal ini. Baik, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan tadi. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan, ya, insyaallah ini kita sudah selesai bab al-iqta', bab masalah mengasih jatah tanah. Insyaallah nanti minggu depan kita masuk pada pembahasan wakaf insyaallah. Baik, kalau ada yang bertanya silahkan. Bismillah. Izin Ustaz, terkait dengan masalah air ini, kalau seandainya ada pemerintah yang punya program irigasi, awal irigasi itu tujuannya adalah untuk pertanian, tetapi dia melewati satu daerah aliran air yang harusnya untuk irigasi, tetapi ada beberapa penduduk setempat atau warga setempat itu yang menggunakan air itu bukan untuk pertanian, tetapi seperti perikanan, menjadi tambak, yang mana semacam tambak air deras lah, bukan dalam bentuk karamba istilahnya, diambil dari aliran sungai itu bagaimana Ustadz hukumnya? Apakah
boleh menggunakan air tersebut ataukah memang harus minta izin dengan pemerintah yang di awal sebenarnya diperuntukkan untuk pertanian, tapi warga dan juga penduduk setempat itu memanfaatkannya untuk tadi seperti perikanan untuk metode tambak air deras. Itu yang pertama. Terus yang kedua, izin Ustaz, kalau seandainya ada juga sungai itu sungai umum, tetapi sungainya itu agak kecil lah mungkin, melewati perumahan atau pemukiman penduduk, digunakan oleh salah satu warganya itu juga untuk usaha tambak apung gitu, kayak semacam jala. Ini apakah boleh digunakan ataukah malah semacam merugikan, khawatir kalau seandainya mungkin dalam aliran sungai itu ada sampah-sampah yang tersangkut di jalannya itu sehingga mengakibatkan aliran sungai itu tersendat. Itu bagaimana juga hukumnya mengenai pemanfaatan air dalam hal ini? Jazakallah khairan atas jawabannya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang masalah seseorang itu menggunakan irigasi untuk tambaknya dia, apa hukumnya? Pertama, lihat aturan pemerintah. Kalau seandainya aturan pemerintah tidak boleh digunakan untuk tambak dan semisalnya, regulasi yang ada ya tidak boleh. Ya seorang muslim harus taat ada aturan tersebut. Tapi kalau tidak ada aturannya, bebas ya silakan. Berarti itu diperbolehkan. Maka itu saya mungkin di satu tempat dan tempat lain mungkin bisa berbeda. Ya, maka dilihat regulasi pemerintah setempat. Kalau regulasinya tidak membolehkan, ya tidak boleh. Kalau regulasinya tidak ada aturan, maka asalnya boleh. Kalau tidak ada aturannya, misalnya tidak ada aturan tertulis, asalnya itu boleh, selama itu digunakan untuk maslahat kaum muslimin, dia mengambil manfaat dari irigasi tersebut, maka asalnya boleh. Atau seseorang misalnya mengambil manfaat dari irigasi, dia sedot airnya, digunakan untuk misalnya pondok pesantren misalnya, kebetulan pondok pesantren ulun dekat irigasi misalnya, dia ambil air irigasi tersebut, disedot untuk mandi misalnya, untuk anak-anak kemudian disuling dan semisalnya. Apa boleh kalau seandainya tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, selama itu kemaslahatan kaum muslimin, itu boleh. Tetapi kalau ada aturannya yang melarang, maka itu tidak boleh. Ya. Jadi tinggal dilihat ada nggak aturan yang melarang. Kalau tidak ada, berarti boleh untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, masalah juga semacam itu tadi, masalah jalak tadi ya, mengambil ikan yang ada mungkin di irigasi tersebut ya diambil. Ini juga kalau tidak ada aturannya, maka itu boleh. Ya, kalau tidak ada aturan yang melarang itu boleh. Contoh misalnya, pemerintah misalnya menanam pohon di tengah kota yang berbuah, pohon mangga lah misalnya ditanam. Kemudian tidak ada aturannya melarang, tidak boleh mengambil misalnya, tidak ada aturannya, boleh tidak kita ambil buah mangga tersebut? Boleh. Itu punya kaum muslimin, boleh seseorang itu mengambil. Kalau saat ini tidak ada aturan yang melarang, maka asalnya itu diperuntukkan untuk kaum muslimin. Pionir ada kurma di tengah jalan misalnya, ya punya pemerintah, tidak ada aturannya melarang, boleh tidak diambil Ustaz? Boleh, tidak mengapa. Ya, ada buah ya mungkin buah mangga, buah semangka misalnya, atau nangka misalnya, ya antum ambil di tengah jalan ada, itu punya pemerintah misalnya, tidak ada aturannya yang melarang, maka boleh. Tetapi kalau itu sudah dipagari oleh pemerintah misalnya, ya dikunci kemudian dinaiki, ini lain ya, ini tentu ini melanggar ya. Tetapi maksudnya adalah ditaruh di tengah jalan raya, kemudian diambil buahnya, boleh tidak boleh? Kalau tidak ada aturan yang melarang, asalnya itu boleh. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Ya. Kalau muslim itu memerlukan, apakah itu termasuk dolimi orang itu? Yang tanaman-tanaman yang berbuah ditanam oleh pribadi di tanah pemerintah. Contohnya kan di pinggir-pinggir jalan itu ada buah, itu termasuk kan bukan pemerintah yang menanamnya, kita pribadi yang menanam, itu boleh lah kita
kita manfaatkan secara umum. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kita punya tanah, punya sumur yang kita gali, kemudian kita ambil airnya, kita jual kepada orang yang membutuhkan. Apakah itu termasuk perbuatan zalim? Tidak termasuk perbuatan zalim, boleh dilakukan. Ustaz, mereka membutuhkan. Kalau mereka membutuhkan, ya, maka mereka boleh minta sama Anda, datang ke ambil ke sumur Anda, timba sendiri, ya, dan tidak boleh Anda larang. Kalau seandainya mereka membutuhkan, ya, maka misalnya ada tetangga Anda misalnya kekeringan, tidak ada kebetulan di tempat Anda sumurnya masya Allah sumbernya banyak dan kebutuhan Anda sudah terpenuhi, kebutuhan kita sudah terpenuhi, kelebihan. Kemudian ada datang orang, afwan Anda bisa lah minta air antum, kata antum tidak bisa, maka tidak boleh kalau dia membutuhkan. Kalau dia membutuhkan tidak boleh dilarang. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan mudarat bagi kita, karena bisa jadi orang datang minta kepada antum, minta air kepada 1-2 orang 100 ikong misalnya, datang menimba di tempat kita yang bisa menjadikan sumur kita jadi kering kembali, ya, maka syaratnya 2. Pertama, mereka membutuhkan, yang kedua tidak menimbulkan mudarat bagi kita. Maka kalau itu terpenuhi tidak boleh kita larang. Kalau seandainya ada orang meminta air di sumur kita dalam rangka mereka membutuhkan, maka kalau Anda gali sumur, Anda timba sumurnya, kemudian Anda jual kepada orang, itu boleh. Kenapa? Karena itu usaha Anda timba, kemudian Anda jual. Kalau dia ingin butuh, maka dia ambil sendiri. Ketika dia mau minta ke kita, jangan dilarang kalau itu kelebihan dan tidak menimbulkan mudarat. Kemudian yang kedua, apa hukumnya orang menanami di tanah pemerintah pohon yang berbuah, gimana hukumnya? Pertama, ya dilihat aturan pemerintah, boleh tidak ditanami di tanah pemerintah tersebut. Kalau tidak boleh, ya berdosa. Ya, kalau tidak boleh, ya berdosa. Kalau boleh, tidak ada masalah. Sebuah tempat lahan yang dipinjamkan misalnya untuk kaum muslimin, ya boleh. Kalau seandainya pemerintah menyediakan sebuah lahan, tanami aja apa aja di sini dimanfaatkan, misalnya bertanam atau belajar bertani, maka tidak mengapa kalau regulasinya mengizinkan. Kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh. Maka dilihat aturan pemerintah dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, kan tadi kan membuka tanah itu dengan menggali sumur. Ini misalkan tanah gersang itu kan ada bagiannya, boleh kadang kita olah saluran air atau kita semprot apa gimana, itu jadi hak kita jadinya tanah tadi. Makanya menghidupkan tanah itu beraneka ragam. Pertama, cara menghidupkan tanah itu bisa dengan menggali sumur. Yang kedua ada dengan cara kita menanaminya. Yang ketiga ada dengan cara kita pagari. Yang keempat, kata para ulama, adalah dikembalikan kepada uruf. Kalau urufnya orang itu dikatakan orang itu menghidupkan tanah dengan cara demikian, tadi disemprot apa macam, itu uruf menghidupkan tanah di tempat tersebut, maka dikatakan dia menghidupkan tanah. Ya, maka dia uruf di masyarakat setempat. Ya, misalnya disiram terus, ya, kemudian dia datang, ya, dia rawat tanah tersebut, maka kalau urufnya itu menghidupkan tanah, dikatakan dia menghidupkan tanah. Wallahu a'lam. Saya ada lagi yang lain? Ustaz. Ya. Bagaimana apabila muslim satu? Apakah juga ada istilah diperbolehkan? Karena ada muslim kan, ya. Kalau non muslim gimana? Karena ada suatu kota atau suatu kampung kan berbeda-beda agama, ada. Apakah ketika orang melakukan hukum muslim, kalau orang non muslim boleh juga melakukan bebas gitu? Iya, hukum ini berlaku bagi orang Islam dan non-Islam dan Muslim. Orang kafir juga hukum masuk dalam sini. Maka walil amr dia boleh mengasih tanah ke orang non-Muslim atau orang kafir, orang Nasara, orang selain orang di luar Islam, boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Apalagi walil amr ini menginginkan apa? Ta'liful qulub, menginginkan agar orang ini ketika diberikan jatah tanah misalnya agar dia masuk Islam, tentu ini dianjurkan sekali ya di dalam syariat Islam. Maka hukum itu berlaku bagi orang Islam dan di luar agama Islam. Wallahu a'lam. Baik. Tadi silakan yang bertanya. Yang pertanyaan kedua dari Ustaz. Hmm. Ya,
Ini betul, yang punya tanaman Ustaz, melarang kita mengambil buah yang dia menanam di pinggir jalan umum. Jadi dia melarang, oh ini nyampun kuncinya, jadi kan pada boleh mengambil. Benarkah kayak gitu mestinya Ustaz? Ya, pertama ya, ini bisa jadi kedua-duanya salah. Bisa jadi kedua-duanya salah. Ya, pertama kalau aturan pemerintah itu melarang, maka menanam itu sendiri sudah salah. Apalagi mengambil buahnya. Ini kadang menanam kemudian dia ambil buahnya. Ya, maka kalau aturannya membolehkan, maka tidak boleh ada orang mengambil buah tersebut. Berarti milik yang menanam. Berarti dia punya dia. Itu haknya dia. Maka itu dilihat, kalau aturannya membolehkan, maka itu buah siapa? Buahnya punya penanam. Kalau kayak itu kenyamanan, setiap orang tahu ini kan bapak diambil ini bersama. Sedangkan dia menanam itu apa? Untuk dia, keperluan dia. Kalau aturannya membolehkan, berarti kemanfaatan itu khusus bagi orang tersebut, tidak boleh main ikut serta. Iya. Tapi kalau saat dari awal dilarang, menanam dilarang, apalagi mengambil buahnya tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada yang lain cukup kita jawab pertanyaan kertas. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya saya mengambil rumah secara kredit dan asuransinya katanya yang dibayarkan oleh pemerintah, apakah boleh yang dibayarkan oleh pemerintah apakah boleh syukran? Ya, ini kita tidak bisa menghukumi ya tentang masalah rumah kredit ini, karena ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Intinya bagaimana skemanya, ya harus jelas akadnya seperti apa. Kalau akadnya misalnya dia kredit rumah syar'i yang mana di situ ada finance pembiayaan atau dari pihak bank misalnya, maka kalau tidak ada serah terima terlebih dahulu antara ya pemborong ini yang memborong, tidak ada jual beli antara pemborong dengan pihak finance, ya, yang artinya di sini pihak finance dia menunggu pembeli yang ada. Kalau ada pembeli datang, kerjasama dengan developernya, pemborongnya, ya nanti pemborong mengasih tahu kepada pihak bank, baru nanti diurus. Maka ini kredit yang tidak benar. Ini kredit yang tidak benar. Tapi kalau sudah terjadi jual beli, developer bangun, dia jual ke bank, kemudian developer mencarikan pembelinya, misalnya ada masalah. Karena kalau bank ini sudah membeli duluan, ya, maka tidak ada masalah, ya. Maka developer dia ingin mencarikan pembelinya, tapi uangnya sudah dibeli, rumah ini sudah dibeli oleh pihak bank. Maka ada bank yang melakukan demikian, ada bank yang tidak siap melakukan demikian. Kemudian yang kedua, ya, dilihat dari sistem akadnya, pembayarannya. Kalau jadi gini, ya, kadang sebagian, wallahu alam, sebagian itu kadang terjadi ada juga pembayarannya itu apa? Tempo misalnya selama 10 tahun misalnya, atau selama 15 tahun, subsidi murah, harga rumahnya 1 juta dia bayar per bulan misalnya, dalam tenor 15 tahun. Iya. Sebetulnya kalau orang itu bayarnya bisa melunasi sebelum 15 tahun, sebelum 10 tahun, maka seharusnya harga rumah itu murah, tidak boleh tetap. Dia harus diturunkan. Kalau harga rumah itu misalnya selama 15 tahun harganya 175 juta, kemudian orang tersebut bisa dia melunasi dalam 7 tahun, maka seharusnya harganya tidak boleh 175 juta. Seharusnya harganya itu kurang dari itu. Maka kalau itu tetap, maka itu tidak boleh. Ini harus dilihat akad seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah dia dilihat juga dari sisi, ya, kalau terlambat membayar seperti apa. Kalau terlambat membayar kena denda, ini tidak boleh. Ya, terlambat membayar dan semisalnya, atau langsung disita misalnya. Kemudian pihak yang bank ini langsung menjual tanpa persetujuan yang mengkredit. Nah, ini juga harus dilihat persatuan semacam ini, banyak sebetulnya. Sehingga apapun ya, Anda dalam masalah apapun detail melihat syarat yang diajukan, ya, Anda baca, perhatikan syaratnya bertentangan tidak dengan syariat. Kalau tidak paham, datangi ustadznya kada, ustadznya sibuk terus, insya Allah ada aja waktunya, ya, datangi ustadznya, bersabar.
ya tanya, ya Ustadz kayak gini, insya Allah akan dijawab, ya. Maka jangan tergesa-gesa, dilihat akadnya seperti apa. Kalau akadnya syar'i, Bismillah. Kalau akadnya tidak syar'i, maka jangan. Ya, jangan kita menyemuskan diri kita dalam kondisi, ya, dalam perbuatan riba. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain cukup? Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.